Kebiasaan itu menjadi sumber keresahan. Di lingkungan kampung tersebut, suara musik keras di tengah malam sering dianggap mengganggu, apalagi terkadang disertai dengan teriakan atau keributan. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Nasib malang dialami oleh seorang pria di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada tahun 2023. Pria tersebut kehilangan nyawa usai menjadi korban penikaman oleh dua kerabatnya yang juga tetangganya sendiri. Semuanya berawal dari sebuah teguran sederhana untuk mengecilkan volume musik ketika kedua pelaku sedang berpesta miras. Namun siapa yang menyangka teguran sepele itu justru berujung pada tragedi yang merenggut nyawa dari korban. Bagaimana cerita selengkapnya dari kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Seorang pemuda tewas ditikuk dengan tajam di Barombong, Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku terdiri dari dua orang pria yang tidak terima ditegur karena pesta minum. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, tepatnya di daerah Bonto Paja, Kelurahan Lembang Parang, Kecamatan Barombong, terdapat sebuah perkampungan sederhana yang tidak terlalu jauh dari hiruk-pikuk ibu kota. Pada umumnya, suasana di daerah tersebut tenang dengan keseharian warga yang saling mengenal dan hidup berdampingan. Daerah itu juga tinggal seorang pria yang bernama Haryanto DG Sewang atau yang kerap disapa dengan panggilan Ardi. Pada saat itu, pria yang bernama Ardi ini berusia 30 tahun. Dia dikenal oleh sebagian besar tetangganya sebagai sosok yang ramah dan sederhana. Meski tidak banyak informasi di media yang menjelaskan secara detail tentang latar belakang Ardi, namun diketahui bahwa Ardi menjalani hidup sebagaimana mestinya. Dan dia bukan orang yang suka menimbulkan masalah. Tidak ada catatan yang jelas dari media mengenai apa profesi atau pekerjaan utama Ardi. Tapi Ardi hidup dari pekerjaan yang layak dan berusaha mencari nafkah dengan cara yang baik. Lalu sobat, Ardi juga dikenal sebagai orang yang menjaga hubungan baik dengan lingkungannya. Sehari-hari, Ardi kerap berinteraksi dengan para tetangga, entah untuk sekedar berbincang ringan di depan rumah maupun menyapa dengan senyum ramah ketika berpapasan di jalan dengan para tetangga. Ardi digambarkan sebagai orang yang tidak banyak bicara. Meskipun begitu, dia memiliki sifat peduli yang tinggi. Tidak jarang, dia turut membantu kegiatan yang ada di kampungnya. Dan hal tersebut sudah cukup menjelaskan bahwa di dalam dunia yang sibuk ini, Ardi tampak ingin menjalani kehidupan yang sederhana, bekerja, bersosialisasi dengan tetangga, dan kembali ke rumah untuk menyapa keluarganya. Namun, kehidupan di kampung itu tidak hanya dihuni oleh orang-orang seperti Ardi. Tidak jauh dari tempat tinggalnya, ada dua bersaudara yang bernama Sumarlin, DG Sibali, yang kerap disapa dengan panggilan Sumarlin, serta adik kandungnya yang bernama Herianto DG Narang. Pada saat itu, Sumarlin berusia 39 tahun, sedangkan adiknya Herianto berusia 30 tahun. Mereka tumbuh besar di lingkungan yang sama, bahkan masih memiliki hubungan kerabat dekat dengan Ardi. Secara garis keturunan, mereka berada di dalam satu lingkaran keluarga besar. Namun meskipun begitu, perilaku dan kebiasaan hidup membuat Ardi dan kedua kerabatnya itu cukup berbeda. Sehingga hal itu justru membuat hubungan kekerabatan mereka terasa sangat jauh. Sumarlin dan Herianto dikenal memiliki kebiasaan yang berbeda dengan Ardi. Mereka terbiasa menghabiskan waktu dengan pesta minuman keras. Mereka sering meminum minuman keras tradisional jenis balo atau tuak dengan beberapa tetangganya yang lain, yang sering sekali berlangsung hingga larut malam. Namun sobat, bukan hanya sekedar minum saja, mereka juga memutar musik yang sangat keras yang menggema ke seluruh kampung, sehingga terkadang membuat suasana malam yang seharusnya tenang berubah menjadi riuh. Bagi mereka, pesta tersebut adalah hiburan belaka. Namun bagi sebagian warga, kebiasaan itu menjadi sumber keresahan. Di lingkungan kampung tersebut, suara musik keras di tengah malam sering dianggap mengganggu, apalagi terkadang disertai dengan teriakan atau keributan.
Namun warga sekitar termasuk Ardi lebih sering memilih untuk bersabar dengan apa yang mereka alami. Namun sobat, kebisingan itu menghabiskan banyak kesabaran warga sekitar. Sehingga sesekali ada warga sekitar yang menegur dua bersaudara tersebut serta beberapa tetangga lain yang sedang berpesta miras. Namun dua bersaudara ini termasuk bukan tipe orang yang mudah dinasehati. Apalagi ketika mereka sedang dalam pengaruh alkohol. Teguran sekecil apapun bisa saja dianggap sebagai sebuah hinaan atau serangan terhadap harga diri mereka. Jadi mereka berdua adalah orang yang cukup bermasalah. Sumarlin, sang kakak, digambarkan sebagai pribadi yang lebih dominan dibandingkan adiknya, Herianto. Usianya lebih tua membuat dia sering sekali terlihat sebagai pengambil keputusan. Sementara Herianto meski seumuran dengan Ardi, dia lebih sering mengikuti langkah kakaknya. Kebiasaan mereka berpesta miras hingga larut malam sudah membentuk pandangan di mata warga sekitar terhadap mereka bahwa mereka ini adalah kakak beradik yang keras, temperamental, dan sulit ditegur. Meski begitu, hubungan mereka dengan lingkungan sekitar tidak sepenuhnya buruk. Ada kalanya mereka juga berbaur dengan warga, bahkan menghadiri acara lingkungan di kampung itu. Namun, reputasi mereka tetaplah sebagai sosok yang keras. Maka dari itu, sebagian warga sekitar cenderung menjaga jarak dengan mereka, memilih untuk tidak terlibat perselisihan apapun. Perbedaan antara Ardi dengan Sumarlin serta Herianto semakin terlihat dengan jelas. Ardi menjalani kehidupan sederhana dengan sikapnya yang ramah dan tenang. Sementara Sumarlin dan Herianto memilih jalan yang keras dengan kebiasaan yang sering menimbulkan keributan. Dua sisi kehidupan ini sebenarnya masih bisa dijalankan berdampingan selama tidak saling bersinggungan. Akan tetapi, kenyataan berkata lain. Perlahan, jarak di antara Ardi dan dua bersaudara itu semakin terasa. Dan siapa sangka, hanya karena sebuah teguran sederhana bisa menjadi pemicu kejadian tragis di antara mereka. Hingga pada dini hari, tepatnya hari Minggu tanggal 7 Mei 2023, kampung yang biasanya tenang tiba-tiba riuh oleh suara keras dan pesta miras di kediaman Sumarlin dan Herianto. Mereka bersama dengan beberapa tetangga lain duduk bersama-sama dengan botol-botol minuman keras tradisional yang biasa disebut balo atau tuak tadi, yang mana itu semua sudah tersaji di hadapan mereka. Musik keras juga diputar tanpa henti, bahkan sampai menggetarkan dinding rumah hingga terdengar ke rumah-rumah tetangga. Dan malam semakin larut, namun pesta belum juga usai. Bagi sebagian warga, kondisi ini bukanlah hal yang baru. Mereka sudah sering mendengar kebisingan dari pesta miras tersebut. Namun malam itu, suara musik terasa lebih keras dari biasanya, hingga mengganggu ketenangan dari warga sekitar. Salah satunya adalah Ardi. Sejak awal dia sudah mencoba bersabar, namun semakin malam rasanya terganggu dan tidak bisa diabaikan. Lalu sekitar pukul 1:30 dini hari, dengan niat sederhana Ardi akhirnya memutuskan untuk keluar dari rumah. Kemudian dia mendatangi kediaman Sumarlin dan Herianto. Dengan nada tegas, namun masih dalam batas wajar, dia menyampaikan tegurannya. Dia berkata bahwa musik yang diputar oleh kakak beradik itu terlalu keras dan sudah larut malam. Sebaiknya dikecilkan saja volumenya. Namun, teguran yang sebenarnya adalah hal yang biasa dan wajar demi menjaga ketenangan lingkungan. Sepertinya dianggap berbeda oleh kedua kakak beradik tersebut. Sumarlin dan Herianto yang sudah dalam pengaruh alkohol merasa tersinggung. Teguran yang seharusnya dianggap sebagai nasihat baik justru ditafsirkan sebagai bentuk penghinaan terhadap harga diri mereka yang merasa diinjak-injak karena dinasehati di depan orang lain. Ego mereka pun memanas, emosi memuncak tidak terkendali. Akhirnya, perdebatan pun terjadi. Kata-kata dengan nada suara yang keras dan tinggi mulai terucap lantaran mereka tidak terima ditegur oleh siapapun. Beberapa warga sekitar yang mendengar keributan itu mulai mendatangi mereka dan mencoba untuk melerai perdebatan itu. Bahkan, Ardi juga diantarkan kembali ke rumah agar keributan tidak berlanjut antara dua melawan satu. Akan tetapi, rupanya emosi dari Sumarlin dan juga Herianto sudah sulit dibendung. Tidak lama setelah Ardi kembali ke rumahnya dan warga sekitar mulai masuk kembali ke rumah mereka masing-masing, Sumarlin dan Herianto malah mendatangi rumah Ardi dalam kondisi yang masih dipengaruhi oleh alkohol. Mereka membawa amarah yang belum juga reda. Bahkan Sumarlin membawa sebilah badik. Kehadiran badik itu semakin memperlihatkan bahwa keduanya sudah siap untuk menyelesaikan masalah dengan cara kekerasan. Hingga sesampainya di rumah Ardi, keributan kembali pecah. Perdebatan yang awalnya hanya sebatas kata-kata berubah menjadi aksi fisik. Dan di tengah percekcokan tersebut, Sumarlin menghujamkan badiknya secara brutal ke tubuh Ardi sebanyak 2 kali. Ardi yang berupaya bertahan dengan kondisi bersimbah cairan merah akibat hujaman badik yang diterimanya. Dia berteriak histeris, meringis kesakitan hingga tubuhnya roboh seketika. Melihat Ardi yang berupaya meminta pertolongan, Herianto justru menghujamkan pukulan demi pukulan dengan tangan kosong kepada Ardi. Hingga Ardi di saat itu tidak berdaya.
Suasana mendadak menjadi panik. Sumarlin dan Herianto pun pergi meninggalkan Ardi yang terkapar. Pihak keluarga Ardi serta warga sekitar yang mendengar keributan berhamburan keluar rumah dan langsung menuju ke sumber suara. Mereka mendapati Ardi sudah tergeletak di halaman rumah dengan luka yang sangat parah. Tanpa pikir panjang, beberapa warga sekitar berusaha menolong dan Ardi pun dilarikan ke rumah sakit umum daerah Syekh Yusuf Goa dalam kondisi yang sudah kritis. Meski tubuhnya melemah akibat luka yang cukup parah, harapan masih sempat ada. Para tenaga medis pun memberikan perawatan yang intensif serta berusaha keras agar nyawa Ardi tetap bertahan. Akan tetapi, takdir berkata lain. Meski segala upaya terbaik sudah dilakukan, pihak medis akhirnya menyatakan Ardi meninggal dunia pada hari yang sama, sekitar pukul 5:45 WITA. Kabar duka itu pun langsung menyelimuti daerah tempat tinggal Ardi. Kepergian Ardi meninggalkan luka yang mendalam, terutama bagi pihak keluarga besarnya. Hingga jasad Ardi dipulangkan ke rumah duka dan dimakamkan dengan layak. Isak tangis keluarga pecah sejadi-jadinya. Orang tua hingga kerabat terdekat Ardi seolah tidak percaya bahwa pria yang mereka kenal ramah, baik, harus pergi dengan cara yang tragis. Di tengah suasana duka itu, pihak kepolisian bergerak cepat untuk mengamankan pelaku. Pihak kepolisian kemudian mendatangi TKP dan mendapatkan keterangan dari sejumlah saksi, sehingga identitas dari pelaku pun langsung diketahui. Dan tidak butuh waktu yang lama, pada hari yang sama, unit Reskrim Polres Goa bersama dengan Polsek Barombong berhasil menangkap Sumarlin dan Herianto di kediaman mereka. Keduanya tidak sempat melarikan diri, sehingga pihak kepolisian dengan mudah mengamankan mereka bersama dengan barang bukti berupa sebilah badik yang digunakan untuk menghabisi korban. Dengan tangan yang sudah diborgol, kedua kakak beradik itu pun digiring ke Mapolres Goa untuk diperiksa. Penangkapan ini akhirnya meredakan ketegangan warga sekitar yang sejak malam diliputi rasa cemas dan takut. Masyarakat pun merasa lega karena pelaku tidak dibiarkan bebas berkeliaran. Namun meski proses hukum berjalan cepat, luka akibat kehilangan mendiang Ardi tetap akan membekas di ingatan keluarga dan warga sekitar. Lalu sementara itu, Sumarlin dan Herianto pun mengakui perbuatannya di hadapan pihak kepolisian. Mereka dinyatakan sebagai tersangka dan harus bertanggung jawab atas tindakan tragis yang mereka lakukan. Mereka dikenakan sejumlah pasal berat, diantaranya pasal 338 Jungto pasal 55 KUHP tentang pengeksekusian, pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan, pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian, serta pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 terkait kepemilikan tajam. Dan persidangan pun berlangsung cukup panjang dan menjadi perhatian masyarakat. Keluarga korban mengikuti jalannya sidang dengan harapan agar keadilan ditegakkan. Namun vonis hakim akhirnya menimbulkan kekecewaan yang mendalam. Majelis hakim memutuskan bahwa Sumarlin dihukum 7 tahun penjara, sementara Herianto dijatuhi hukuman 9 tahun penjara. Benar-benar hukuman yang tidak setimpal. Bagi keluarga korban, hukuman tersebut terasa sangat ringan jika dibandingkan dengan penderitaan yang harus mereka tanggung. Mereka menilai vonis itu tidak sebanding dengan nyawa yang hilang. Namun kendati demikian, proses hukum tetap menjadi bukti bahwa pelaku tidak bisa lolos dari tanggung jawab. Putusan ini juga menjadi pengingat bagi masyarakat bahwa setiap tindakan brutal pasti berujung pada konsekuensi hukum, meskipun hasilnya sering sekali menimbulkan pro dan kontra. Itu dia sobat, kisah dari Ardi yang dihabisi oleh dua kakak beradik yang bernama Sumarlin dan Herianto saat mereka sedang mabuk dan memutar musik yang sangat kencang. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.